Ormas Islam ini seharusnya menjadi penyeimbang di pemerintahan kita. Ormas Islam juga seharusnya menjadi pelindung daripada masyarakat yang diambil haknya oleh pemerintah. Tapi kenyataannya teman-teman, ya, kita lihat saat ini Ormas Islam ini berlomba-lomba mengambil konsensus tambang. Kok bisa Ormas Islam yang diberikan perintah oleh Tuhan untuk menjaga lingkungan, dia malah justru turut serta melakukan pertambangan yang dimana itu ya sedikit banyaknya pasti merusak lingkungan kehidupan masyarakat. Kok bisa mereka menerima itu? Padahal mereka juga ngaji, bukan orang bodoh mereka itu. Tapi mohon maaf, apa boleh buat? Jika perut sudah berdemo-demo perut itu kan, ya apapun akan disikat. Ya mungkin begitu alasan mereka. Juga nggak tahu toh. Nah, oleh karena itu terus saksikan di Celoteh Bung Udin. Akan kita bahas masalah tambang ini. Ya, mari kita bahas. Nah, teman-teman semua, setelah kemarin itu NU menerima konsensus tambang, ya, sampai-sampai NU dilecehkan, ya, diganti dengan UN, ulama nambang lah, kan begitu. Sekarang Muhammadiyah juga sudah mengambilnya. Bahkan MUI pun akan mengkaji hal ini. Ya bisa jadi MUI juga ngambil. Nah ini saya melihat kok mereka yang paham agama justru seakan-akan menjadikan agama, ya mohon maaf, sebagai alat atau sebagai perkakas untuk menggapai dunia. Bisa kita lihat, bukankah Tuhan sudah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah bahwa ketika mereka dikatakan janganlah kamu merusak bumi, maka mereka akan menjawab, oh tidak, kami tidak merusak bumi, justru kami ini memperbaikinya, kan begitu. Nah ini sedikit banyaknya kok mirip dengan alasan atau argumentasi mereka. Ada salah satu alasan ya yang saya baca daripada Muhammadiyah itu, bahwa sumber daya alam adalah anugerah sehingga berhak juga untuk dieksploitasi, untuk diekstraksi dan sebagainya. Ya memang saya sepakat akan hal itu, bahwa kekayaan alam, sumber daya alam adalah anugerah dari Tuhan. Sepakat. Tapi bukan berarti dieksploitasi, diekstraksi yang dimana menimbulkan mudarat yang lain. Bukankah dalam kaidah fikih dikatakan darul mafasid awalu min jalbi maslahah atau masolih, kan begitu. Nah kenapa saya pakai kaidah fikih? Karena orang Muhammadiyah juga menjelaskan bahwa pertambangan adalah muamalah. Dikatakan dengan kaidah fikih bahwa fil asli al muamalah al ibahah, kan begitu bahasa mereka. Hatta yadulu dalil at-tahrim, sehingga ada dalil yang mengatakan bahwa itu haram. Subhanallah. Kalau semua dikatakan begitu, ya mohon maaf, semua muamalah itu boleh, nggak ada yang haram. Kalau dikatakan dalil, ya dalil sudah berhenti. Dalil sudah berhenti karena Nabi Muhammad sudah nggak ada. Kan begitu. Nah, oleh karena itu saya juga mengungkapkan suatu kaidah fikih bahwa menolak mafsadah, ya, menolak mafsadah, menolak mudarat itu lebih baik daripada mengutamakan maslahah. Maslahahnya katanya untuk memperkaya umat, lain sebagainya. Ya, tapi mafsadahnya, kerusakannya tidak dilihat. Betapa banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, lain sebagainya, yang justru dia kehilangan tanah kelahirannya. Dan bahkan pertambangan ini sedikit banyaknya pasti mencemari, mohon maaf, lingkungan. Kan begitu. Apa ada pertambangan tidak mencemari lingkungan? Ya mungkin tambang Bitcoin. Tapi setahu saya, tambang-tambang itu adalah, mohon maaf, perusakan lingkungan. Dan juga betapa banyak masyarakat yang harus terusir. Bahkan ada tindakan represif dari aparat penegak hukum, dari kepolisian, dari tentara, ketika ada masyarakat yang menolak. Subhanallah. Nah, tapi saat ini Ormas Islam sudah bergandengan tangan untuk menerima konsensus tambang. Sehingga muncul suatu kalimat di tengah-tengah masyarakat kita, dipisahkan dengan kunut, disatukan dengan tambang. Ya Allah, ya Karim. Nah itulah teman-teman semua. Dan juga saya melihat begini, jika teman-teman membaca sejarah, bagaimana polemik sejarah
terkait perjuangan negara-negara Eropa terbebas dari dogma agama, itu karena para pemuka agamanya sudah menjamur, bahkan mereka sudah menguasai wilayah-wilayah strategis pemerintahan. Bahkan pemerintahan ini nggak boleh berdiri sendiri, harus dengan adanya agama. Kan begitu. Sehingga timbullah para pemikir-pemikir yang menolak daripada kesewenang-wenangan pemuka agama tersebut. Sehingga mohon maaf muncullah perkataan Karl Marx yang mengatakan bahwa agama adalah candu. Loh, kenapa begitu? Karena ketika masyarakat menolak, masyarakat melawan, para pemuka agama datang memberikan dalil-dalil agama. Dan ini yang saya khawatirkan ketika para ormas-ormas Islam menerima tambang seluruhnya. Ketika ada masyarakat yang digusur, masyarakat menolak dan melawan, maka datanglah para pemuka agama itu memberikan dalil ayat Al-Quranul Karim. Subhanallah. Padahal jelas di Al-Quran dikatakan kita tidak boleh merusak lingkungan. Memangnya ada pertambangan yang tidak merusak lingkungan? Batu bara merusak, nikel merusak. Apa yang tidak merusak? Kan begitu. Memangnya Tuhan hanya menciptakan sumber daya alam yang di dalam bumi saja. Padahal kan Tuhan juga menciptakan sumber daya alam yang lain. Dan saat ini negara-negara yang maju sedang berinovasi bagaimana menciptakan sumber daya alam yang bisa terbarukan, ya, berinovasi mereka. Tapi justru ormas Islam di Indonesia terbelakang dengan melakukan pertambangan yang dimana ini sumber daya alamnya sudah terbatas. Dan juga teramat banyak mafsadanya, mudorotnya. Tapi kenapa mereka ambil? Inilah suatu pertanyaan besar yang seharusnya dijawab oleh teman-teman ormas Islam. Begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, kekhawatiran saya tadi itu, ketika ada masyarakat menolak, datanglah pemuka agama membawakan dalil ayat Al-Quran, sehingga apa? Akan muncullah pemberontakan terhadap agama Islam. Hati-hati itu. Tapi nggak apa-apa juga kalau terjadi seperti itu. Toh nanti mereka sendiri yang kehilangan umat. Ya Allah. Yang kedua, apa sudah semiskin itukah kekayaan alam kita? Sehingga ormas-ormas Islam ini menerima konsensus tambang. Pertanyaan itu. Apa sudah semiskin itu negara Indonesia? Padahal kekayaan alam kita masih banyak. Tidak harus yang merusak lingkungan. Gitu saja. Dan seharusnya ormas Islam inilah yang menjadi pendorong pemerintah untuk mencari solusi daripada sumber daya alam. Mencari solusi bagaimana mendapatkan sumber daya alam yang terbarukan yang tidak merusak lingkungan. Bukan justru malah ikut andil dalam merusak lingkungan. Tapi kenapa kok nggak bisa? Ya karena mereka hanya baca kitab-kitab saja. Nggak pernah membaca kehidupan dunia. Dibencilah kehidupan dunia itu oleh mereka. Kan begitu. Kemudian yang ketiga, yang bikin saya males ini apa? Ketika ormas Islam ikut campur masalah tambang. Mereka ini akan menjual ayat-ayat Tuhan, menjual ayat-ayat Quran yang dimana memperbolehkan mereka bermain tambang. Itu saja. Loh, kenapa saya berani bilang begitu? Karena Al-Quran ini banyak ayatnya. Gak mungkin masyarakat itu baca semua, atau gak mungkin dia hafal semua. Gitu loh. Sehingga mereka, para pemuka agama, dengan dengan mudah mengambil ayat mana, untuk dilempar ke masyarakat agar tidak ada lagi penolakan atas tambang. Ya Allah ya Karim. Kemudian juga teman-teman semua, jika alasan mereka mengambil tambang adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, mana bukti kesejahteraannya? Masih banyak kok masyarakat dalam garis kemiskinan. Masih banyak. Di Jawa Timur banyak juga itu. Padahal mereka kalau dikatakan ikut organisasi apa, pasti dia bilang, oh saya ikut organisasi Islam ini, yang hijau. Ada lagi yang ditanyakan, kamu ikut organisasi Islam apa? Oh saya ikut organisasi Islam yang matahari. Kan gitu. Tapi mereka masih hidup dalam garis kemiskinan. Mana bukti sejahteranya? Uang paling bukti kesejahteraan juga kalian nanti bagi-bagi waktu pilkada, pilbub. Kan begitu saja. Ya Allah. Kalau memang tujuan kalian menciptakan kesejahteraan masyarakat, saya yakin nggak ada lagi orang Islam yang miskin di Indonesia. Nggak ada lagi. Sekalipun kalian katakan, oh ormas Islam saya ini membangun banyak ribuan rumah sakit, ribuan universitas.
Ya, katanya kan begitu. Tapi mohon maaf, universitasnya sangat mahal kuliah di sana, Bos. Terus juga apa? Masih banyak orang miskin di luaran sana. Ya Allah. Itulah teman-teman semua. Permasalahan tambang ini yang diterima oleh ormas-ormas Islam. Ya, saya tidak menyalahkan mereka menerima, itu tuh hak mereka. Tapi saya menjelaskan dalam perspektif yang berbeda. Mengapa saya menyatakan dalam perspektif yang berbeda? Karena mohon maaf sangat hina jika ormas Islam yang seharusnya sebagai pelindung pembela masyarakat justru berdiri bergandengan tangan dengan para konglomerat yang mereka menguasai pertambangan, dan bahkan mereka memberikan dalil-dalil agama yang justru melemahkan kekuatan daripada perjuangan masyarakat, sehingga nanti akan timbullah perkataan bahwa agama adalah candu. Kemudian teman-teman, perlu diingat bahwa di Timur Tengah itu adanya peperangan hingga saat ini, perpecahan. Karena apa? Mereka saling berebutan sumber daya alam. Gitu saja. Mereka saling berebut sehingga terjadilah perpecahan, terjadilah peperangan di antara mereka. Apa Indonesia mau begitu? Kan gitu saja. Dan mohon maaf, ini bagi saya sangat tidak pantas ormas-ormas Islam menerima tambang. Karena tidak mencerminkan Islam itu sendiri yang menjaga lingkungan, menjaga kehidupan. Oleh karena itu, belajarlah dari Al-Zaitun. Begitu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak celoteh Bung Udin hingga habis. Rahayu Merdeka.